Halo, halo, halo umat manusia akhir zaman. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian tetap baik-baik aja ya. Ketemu lagi ketemu bareng Baba Reza di sini. Kali ini saya akan mereview alur cerita film Side Effect yang rilis tahun 2013. Film ini berkisah tentang wanita bernama Emily yang mempunyai masalah dan diberi obat oleh dokter kejiwaan bernama Dr. Banks yang berikutnya membuatnya terjebak dalam masalah yang mengarah pada kasus pembunuhan dan karirnya terancam hancur. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita tonton. Intro dulu. Film dibuka dengan pemandangan seorang wanita cantik bernama Emily Taylor yang mengunjungi suaminya bernama Martin Taylor di penjara. Mereka melepas rindu sejenak dengan bercipokan. Kemudian mereka membicarakan program adaptasi di masyarakat setelah Martin keluar nantinya. Kemudian Emily meminta izin kepada atasannya besok tidak masuk bekerja karena menjemput suaminya yang akan keluar dari Hotel Prudeo. Esokan harinya beserta mertuanya dia berangkat menjemput suaminya di sana. Tidak lama menanti akhirnya Martin keluar lapas dan memeluk istri serta ibunya kemudian pulang. Setelah sekian lama Martin berada di lapas, akhirnya sesampainya di rumah, Martin melepas rindu dengan cara memasang paralon pada tempat sambungannya. Setelah itu, Martin ngomong ke istrinya bakal mulai bisnis baru dengan salah satu mantan temannya di lapas Nusa Kambangan. Scene berpindah kepada Emily yang sudah berada di basement parkiran mobil, kemudian menyalakan mobil dan gaspol nabrak tembok sampai mobil hancur. Setelah kejadian tersebut, beralihlah kita ke rumah sakit di mana Dr. Banks melihat kondisi Emily. Dr. Banks sendiri adalah dokter spesialis kejiwaan. Emily disarankan untuk kontrol ke kantor Dr. Banks untuk memastikan kondisi Emily keseluruhan karena dia tidak mau dirawat inap. Tibalah saat Amy kontrol kepada Dr. Banks dan menceritakan latar belakang dirinya, latar belakang pertemuan dirinya dengan suaminya dulu, dan dia juga pernah berkata pernah ke dokter kejiwaan sebelumnya bernama Dr. Victoria di kota sebelumnya. Besoknya, Dr. Banks menemui Dr. Victoria untuk menanyakan riwayat kejiwaan Emily secara mendetail. Malam harinya, Martin pergi bersama Amy ke tempat teman yang akan berbisnis dengan dirinya. Tetapi sesampainya mereka di sana, Amy malah jadi sedikit nangis-nangis sendiri, tidak jelas apa maksudnya. Suatu pagi, Emily menemui Dr. Banks untuk berkonsultasi meminta obat baru seperti saran temannya bernama Julia. Kemudian Dr. Banks memberikan resep obat bernama Ablixa yang kemudian dibeli Amy malam harinya di Indomaret. Di sisi lain, Dr. Banks ngomong sama istrinya kalau dia bakal mendapat tambahan gaji. Ketika mereka sudah mau Indahoy, anaknya tiba-tiba bangun dan acara mereka gagal total. Pagi-pagi hari setelah matahari terbit, Martin dan Amy bercocok tanam dengan giatnya. Setelah kejadian tersebut, Amy menyiapkan sarapan seperti orang yang kehilangan kesadaran, dan kemudian mereka berkonsultasi lagi dengan Dr. Banks. Ketika Martin pulang kerja, setibanya di rumah, dia mendekati Amy dan langsung ditusuk, kemudian Amy ngacir pergi ke kasur buat bobok manja. Besok paginya, mayat Martin dibawa polisi, dan ketika Amy diinterogasi, dia cuma nangis dan ngomong gak ingat kejadian kemarin. Tapi Amy juga ngomong dia minum obat dari Dr. Banks. Setelah kejadian tersebut, polisi menginterogasi Dr. Banks. Amy yang berada di penjara kemudian dijenguk oleh Ibu Martin dan menanyakan apa alasan Amy membunuh Martin. Sementara Ibu Amy tidak percaya dengan kejadian ini dan Amy sendiri juga mengaku tidak sadar melakukan ini semua. Scene berpindah di pengadilan di mana dihadirkan beberapa saksi untuk meringankan hukuman Amy, bahwa menyatakan dia melakukan semua itu karena di luar kesadaran. Setelah acara di pengadilan selesai, Dr. Banks menemui Emily dan menyatakan dia akan dipindahkan ke RSJ untuk sementara waktu.
Sementara di kantor Dr. Banks didatangi beberapa atasan untuk mencabut izin prakteknya karena skandal masalah ini. Sesampainya di rumah, atas rasa penasarannya, Dr. Banks browsing mengenai efek samping obat Ablixa yang dapat menyebabkan tidur berjalan. Dr. Banks yang masih penasaran kemudian menemui Dr. Victoria dan masih menanyakan masalah Emily. Kemudian dia mulai menaruh curiga karena keterangan yang dia berikan terkesan aneh gitu ya. Lanjut, Dr. Banks pergi ke parkiran dan mensimulasikan kondisi mobilnya dengan saksi saat Amy menabrak dinding. Dia juga berlanjut lagi mengunjungi kantor tempat Amy bekerja dan mencari rekan kerjanya yang bernama Julia, tapi ternyata tidak ada karyawan yang bernama Julia. Dr. Banks yang masih penasaran akhirnya menanyai Emily di RSC tentang temannya Julia itu. Tetapi Emily menyatakan bahwa Julia adalah temannya di bar dulu waktu kuliah. Beralih ke rumah makan Padang di mana Dr. Banks diputus hubungan kerja oleh rekannya karena skandal masalah tersebut. Tetapi dia dibayar karena pemutusan kontrak sepihak karena adanya transfer dana dari pemegang saham seiring menurunnya saham Ablixa karena masalah ini. Balik lagi ke RSC di mana Dr. Banks meminta Emily untuk disuntikan obat agar bisa rileks dan berkata jujur sementara di video dengan dalih supaya cepat keluar dari sini. Dr. Banks membohongi Amy karena ternyata itu bukan obat, tapi hanyalah cairan infus. Dr. Banks kemudian memeriksa daftar kunjungan dan melihat ada nama Dr. Victoria di sana. Kemudian dia mengunjungi Dr. Victoria di rumahnya dan ternyata Emily yang menelpon Dr. Victoria untuk menjenguk dirinya di rumah sakit jiwa. Adegan berpindah ke Dr. Victoria yang mengirimkan foto-foto Dr. Banks dan Emily yang seolah-olah terlihat seperti berselingkuh. Padahal foto-foto ini tadi diambil saat Emily sedang berkonsultasi. Sesampainya di rumah, ya terjadilah pertengkaran rumah tangga antara Dr. Banks dan istrinya. Dr. Banks yang sudah merasa bahwa ini semua adalah ulah dari Dr. Victoria menemuinya di sebuah warung makan kemudian mengatakan ya dengan sedikit pancingan bahwa kalau si Emily ini mengatakan semua rahasianya kepada Dr. Banks. Dr. Victoria yang takut bahwa rahasianya akan terbongkar akhirnya mengejar Dr. Banks dan memukulnya serta menyuruhnya untuk mengeluarkan Emily dari rumah sakit jiwa saat ini juga. Emily yang melihat Dr. Banks dan Dr. Victoria saling bersalaman mengira bahwa mereka juga saling bekerja sama, sampai akhirnya Emily mengakui yang sebenarnya kepada Dr. Banks. Akhirnya Emily mereview kepada masa lalu saat Emily dan Martin baru saja menikah. Tiba-tiba Martin harus masuk penjara, kemudian dia bertemu dengan Dr. Victoria yang juga depresi karena ditinggal selingkuh suaminya. Kemudian mereka menjadi pasangan lesbiola. Kemudian Emily diajari untuk bagaimana terlihat menjadi seperti orang yang sedang depresi dengan imbalan uang yang diberikan oleh salah satu perusahaan obat. Emily mendatangi Dr. Victoria, kemudian mereka saling bercipok-cipokan sambil Dr. Victoria mengatakan bahwa uangnya akan dibagi kepada mereka berdua. Saat tangan Dr. Victoria menggerayangi tubuh Emily, tiba-tiba dia memegang sesuatu yang itu adalah alat penyadap suara. Seketika setelah itu semua terjadi, Dr. Victoria membuka pintu dan sudah banyak polisi di sana. Lanjut ke Emily yang sebenarnya waras datang lagi ke Dr. Banks untuk pura-pura konsultasi, tetapi dia ingin bebas tanpa obat-obatan. Setelah itu semua, Emily marah-marah dan keluar dari kantor Dr. Banks. Di luar, Emily akhirnya ditampar oleh mertuanya dan dilarikan lagi ke rumah sakit jiwa oleh para polisi. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Dr. Banks bisa mendapatkan kehidupannya kembali yang normal dan sangat bahagia bersama istri dan anaknya. Itulah tadi sinopsis film Side Effect. Semoga kalian dapat terhibur dan kalian dapat mengambil nilai moral dari film tersebut. Kalau ada request film, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe, share, komen, dan like. Yang terakhir dari Baba Reza ada pantun nih, buah kelapa, buah pepaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kontoru memeku. Ciao.